Ada istilah denda apabila si pasangan calon tetap baik untuk ketum sekjen dan ketua DP itu mengundurkan diri, maka dia akan kena denda. Nah, itu latar belakang maksud dan tujuan itu seperti apa, Kang? Dan dana itu nantinya akan kemana? Salam oi, 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 oi. dalam episode ini kita akan bicara tentang wilayah Badan Pekerja. Di samping saya sudah ada langsung Ketua Badan Pekerja Munas OI 7 2021, Kang Saiful Ramadhan, atau orang lebih mengenal dengan Kang Epol. Oke Kang, kita langsung aja bahwa Badan Pekerja itu dipilih atau dibentuk di Rapimnas yang tentunya memiliki latar belakang dibentuknya bagaimana, serta fungsi dan tugas Badan Pekerja itu apa saja. Silakan Kang, dijelaskan. Terima kasih Kang Heri. Jadi kalau bertanya tentang Badan Pekerja, saya masuk dulu ke kerangka berpikir filosofi. Bicara tentang badan bekerja, tentu semua energi yang ada di dalam tubuh itu dituangkan untuk bekerja. Tenaga, pikiran, dan semuanya. Hasil dari renungan pikiran diolah, kemudian dimuntahkan dalam sebuah diskusi kelas Badan Pekerja, dan itu cukup juga kita memakan waktu yang luar biasa. Nah, itulah akhirnya kemudian menjadi produk yang sudah didistribusikan. Kalau bicara latar belakang, memang lahir Badan Pekerja saat rekomendasi Rapimnas 2019 di Sekretariat BPP OI, yang saat itu hadir para peserta perwakilan BPW se-Indonesia. Di situ mandat memberikan kepada 9 orang badan pekerja. Maaf, saya baca lembaran takut ada yang lupa. Ini persoalan salah nama bisa sensitif. Badan pekerja ini ketua saya sendiri, Saiful Ramadhan dari BPP. Wakil Ketua MI Ahmad Maehi dari DPOI, Sekretaris 1 Sodik Purnomo dari BPPOI, Sekretaris 2 Adian Lawula dari BPWOI DKI, anggota Winri Ilhamzah dari BPWOI Jawa Barat, anggota Gesang Kurniawan dari BPWOI Jawa Tengah, anggota Nando Raya Robbani dari BPWOI Banten, anggota Henrik Setiawan dari DPOI, anggota Fasan Nasrullah dari BPWOI Jawa Timur. Jadi ini 9 nama yang mendapatkan mandat untuk merumuskan kerja-kerja Munas OI, materi agenda yang masuk di tata tertib persidangan, jadwal persidangan. Ini Kang Heri, ada kerumitan persoalan di kami bahwa munas-munas sebelumnya kita tatap muka 3 hari gitu. Terus teman-teman juga bergairah untuk melakukan kelas. Karena ini munasnya virtual, tentu Badan Pekerja mencari solusi agar bagaimana munas virtual harus 3 hari, berapa kuota dan lain sebagainya itu dipikirkan oleh kami. Jadi mohon maaf kalau
nanti pro kontra wajar, tapi sesungguhnya kami memikirkan itu semua di tim badan pekerja. Hasilnya itu. Jadi yang sudah didistribusikan dan tentu punya niatan baik untuk kelangsungan roda organisasi OI saat ini. Artinya meskipun sekarang Munas ini dilakukan secara virtual, bahwa esensi ataupun kelaziman sebuah perhelatan Munas itu, nilai-nilai di dalamnya itu tidak mengurangi ya Kang ya. Iya. Artinya di situ ada keputusan-keputusan strategis, keputusan-keputusan yang memang menjadi pijakan baru ataupun yang diperbaharui untuk Ormas OI ke depan ya Kang ya. Oke, kemudian kita masuk ini Kang. Ada ini kan dengan Munas virtual sekarang ini ternyata badan pekerja melahirkan satu pola atau metode baru khususnya untuk pemilihan ketua umum, sekretaris jenderal dan ketua dewan pertimbangan yang akhirnya disebut sebagai penjaringan bakal calon. Nah, itu bisa dijelaskan tuh latar belakang, terus bagaimana dan lain sebagainya, apa saja isinya. Nah, itu bisa disampaikan. Ya kembali ke filosofi dari kenapa kemudian butuh penjaringan. Nah, penjaringan tuh mencari yang kemudian dapat intan gitu. Ya, mudah-mudahan begitu. Karena apa? Ya, kita Kang Heri juga pelaku sejarah dari berbagai perjalanan Munas OI, termasuk di Muswil, Muskot. Nah, terkadang pada perhelatan itu tidak dipersiapkan sebuah mekanisme atau sistem yang sifatnya penjaringan calon pemimpin yang diketahui, sehingga terjadi pemimpin yang dadakan hadir di situ, dan saat terpilih saya ya nggak tahu karena forum jadi saya ketua. Nah, itu kan nggak bagus juga. Ini berarti kaitannya dengan kesungguhan, keseriusan bakal calon yang diajukan oleh teman-teman nanti ya. Maksud kami adalah dari badan pekerja ingin produk pimpinan ini serius. Dia mengawali dengan sebuah upaya yang keras masuk di keorganisasian. Kemudian melakukan kerja-kerja organisasi, melakukan tahapan-tahapan komunikasi, sosialisasi, berkegiatan dan lain sebagainya. Tentu dari situ akan menjadi jalinan komunikasi. Maka ketika ada rekomendasi, ya itulah buah dari tadi sosialisasi, buah dari orang menakar bahwa dia adalah sosok yang kami rekomendasikan layak untuk tampil di kepemimpinan, misalnya kan begitu. Nah, artinya ini badan pekerja berpikir keras agar ada ruang untuk mencari formula kepemimpinan Ormas OI di jajaran Munas. Semoga nanti juga Muswil, Muskot dan Muskel ada itu dinamika itu yang maksud dan tujuannya untuk satu edukasi, kedua bahwa ya tidak instan menjadi seorang pemimpin, dia butuh dikenal, butuh berkegiatan, butuh yang track record, jejak rekam yang memang dia OI. Nah, begitu Kang Heri. Oke, artinya itu ya tadi maksud tujuan penjaringan akhirnya untuk Munas ini dimunculkan. Betul. Oke. Nah, berkaitan penjaringan itu sendiri tentunya berarti ada persyaratan. Nah, di persyaratan itu ada yang menarik. Wih, seru nih. Sekarang ada istilah denda. Nah, mungkin Kang Epo bisa sampaikan bahwa kalau syarat-syarat yang lain mungkin normatif ya. Itu udah umum ya untuk kriteria persyaratan. Nah, cuma sesuatu yang baru juga nih dalam penjaringan ini ada istilah denda apabila si pasangan calon tetap baik untuk ketum sekjen dan ketua DP itu mengundurkan diri, maka dia akan kena denda. Nah, itu latar belakang maksud dan tujuan itu seperti apa Kang? Dan
dana itu nantinya akan kemana? Wah, ini pertanyaan yang wah, makasih saya dikasih pertanyaan ini sehingga ada kesempatan untuk berdialog. Ya. Denda, ya denda bukan maksud untuk kami karena kami tidak mencari uang di denda itu. Ya. Denda itu nanti disalurkan ke rekening dana kemanusiaan Ya. yang dalam form Badan Pekerja Surat Pernyataan Kesediaan Calon Ketua Umum dan Sekjen BPP Ormas OI 2021-2025 termasuk yang Surat Pernyataan Kesediaan Calon Ketua DP itu uang denda disetorkan ke rekening dana kemanusiaan. Nah, disetorkan ke rekening dana kemanusiaan Ormas OI Ya. Bank Mandiri nomor rekening 16700937945 atas nama organisasi OI. Ya. Nah, jadi denda untuk kemanusiaan. Ya. Ya mudah-mudahan ini ya niatan baik dari Ya. kami yang sudah membuat formula, kemudian ada sosok yang muncul dan dia direkomendasi, tapi kemudian di tengah jalan dalam tanda petik mengingkari rekomendasi, saya pikir ini juga cacat secara etika. Ya. Artinya begini, Kang Heri, ini kan organisasi kan bukan main-main, ya organisasi bukan main-main. Munas juga bukan main-main. Alangkah tidak etis ketika masuk naluri untuk memainkan irama ini menjadi main-main, nah, gitu kan harus mana wilayah main-main, mana wilayah serius. Nah, Ya. kita masuk di kerangka yang serius nih, Ya. namanya Munas, mencari pemimpin baru, Ya. kan gitu. Ya. Terus bicara tentang bagaimana kemudian organisasi ke depan, bagaimana evaluasi organisasi ke belakang, kan gitu. Ya serius gitu. Maka ketika ada katakan bakal calon hadir kemudian main-main, nah itu kan merusak kultur demokrasi. Berat lah, merusak etika. Ya. Gitu. Etika pemilihan. Dan melukai perasaan ya BPK yang telah merekomendasi, BPW yang telah merekomendasi, supporter dari teman-teman yang mendukung. Loh kok mundur? Saya kan pengen Anda menjadi pemimpin yang hebat. Ya. Nah, ini kami Badan Pekerja memberikan rambu, memagari agar ini serius nih persoalan Ya. ini. Dan ini untuk supaya serius Ya. tentang kaderisasi, tentang Ya. edukasi kepemimpinan. Itu. Ya. Jadi penjaringan ini tujuan utamanya adalah tentang keseriusan dan kesungguhannya. Benang merahnya Betul. di situ, Kang ya. Betul. Oke, Kang. Ada lagi yang ingin disampaikan dari Badan Pekerja berkaitan tentang pelaksanaan Munas. Selain tadi kita udah bahas tentang tugas dan tanggung jawab, tentang penjaringan menjadi produk baru yang dibuat atau yang dilahirkan dari Badan Pekerja yang ada sekarang, termasuk latar belakang dan lain sebagainya. Ada lagi nggak kira-kira yang ingin disampaikan? Materi yang sudah kami serahkan ke Ketua Ya. Panpel, kemudian Panpel membagikan ke BPW BPK se-Indonesia. Dari kami Badan Pekerja berharap ini menjadi ruang edukasi, budayakan baca secara seksama, pahami Munas virtual ini sesungguhnya menjadi ruang edukasi, ruang kaderisasi, ruang silaturahmi, ruang sosialisasi yang teman-teman juga harus sadar bahwa
kita masuk di organisasi yang ormas kan, sepakat, OI, serius, Yeah. nah gitu. Ya. Ketika bicara belajar, berkembang, bermanfaat, maka Munas ini sesungguhnya ruang untuk belajar, ruang untuk berkembang, dan ruang untuk bermanfaat. Oke, siap Kang. Oke. Cukup ya Kang ya? Cukup. Oke, teman-teman. Tadi penjelasan dari Ketua Badan Pekerja Munas OI ke-7 2021. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Munas OI tentunya dapat lebih memberikan pemahaman dan persamaan persepsi, pandangan dan tujuan ya, agar Munas ini bisa sama-sama kita sukseskan secara maksimal. Terima kasih ya Paul. Sama-sama Kang Heri. Ya, sampai jumpa teman-teman. Salam. Oi. Oi, oi, oi.